sosial haji mabrur oleh Ustadz Muhammadun MA. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu Akbar. أشهد أن لا أشهد
Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil falan tajida lahu waliyyan mursyida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim ala nabiyyina Muhammadil amin imamil muttaqin wa qaidil mujahidin wa ala alihi wa ashabihi wa man da'a bi da'watihi wa sara ala nahjihi ila yaumiddin. Amma ba'd. Fa ya ibadallah, usikum wa nafsi al-khati'ah bi taqwallah. Fa inna Allaha ma'al ladzina taqaw wal ladzina hum muhsinun. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ma'asyiral muslimin, jamaah salat Jumat yang semoga dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Marilah pada bulan yang mulia ini, di hari yang baik, di tempat yang termulia, di Baitullah, kita terus untuk sama-sama meningkatkan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita terus tingkatkan ketakwaan kita ini dengan memperbanyak ketaatan-ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita tingkatkan ketakwaan kita dengan menjauhi berbagai macam kemaksiatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa tazawwadu fa inna khairaz zadi taqwa. Dan berbekalah, karena sesungguhnya sebaik-baik bekal yang sangat amat bermanfaat di saat kita semuanya sudah menghadap kepada Allah Subhanahu wa taala, cuma satu bekal, yaitu bekal takwa. Masyaallah muslimin, jamaah salat Jumat yang semoga dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Umat Islam dari berbagai macam penjuru dunia baru saja menyelesaikan berbagai macam rangkaian runtutan ibadah-ibadah yang Allah Subhanahu wa taala wajibkan dan anjurkan di dalam bulan yang mulia ini, bulan Dzulhijjah. Wabil khusus saudara kita yang sedang melaksanakan ibadah haji di tanah suci baru saja menyelesaikan ibadah mulianya, salah satu daripada rukun Islam, yaitu rukun Islam yang kelima, haji di Baitullah. Masyaallah muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Ada baiknya dalam momentum yang baik seperti ini untuk memandang kilas balik dari ibadah-ibadah yang kita lakukan, ibadah-ibadah yang dilakukan oleh saudara kita yang sedang melaksanakan ibadah haji, atau ibadah haji yang sudah kita lakukan, atau ibadah haji yang akan dilakukan oleh saudara-saudara kita yang akan melaksanakannya. Perlu kita melihat kilas balik dari ibadah-ibadah yang dilakukan oleh umat Islam, khususnya adalah ibadah haji ini. Masyaallah muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Di antara indikator ibadah itu
merupakan ibadah yang mabrurah, ibadah yang makbulah kalau membawa dampak perubahan kebaikan. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Walladzina tadaw zadahum huda wa atahum taqwahum." Dan siapa yang telah mendapatkan taufik dari Allah untuk melakukan satu petunjuk amal kebaikan, apakah itu haji atau yang lainnya, zadahum huda, maka Allah akan berikan tambahan untuk melakukan petunjuk-petunjuk yang lain. Jadi itulah salah satu daripada indikator ibadah itu makbul, ibadah itu mabrurah manakala membawa perubahan kebaikan dalam hidup, dari yang kurang baik menjadi baik, dari yang sudah baik menjadi lebih baik lagi. Itulah indikator ibadah yang diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Inna sholata tanha 'anil fahsya'i wal munkar." Jadi sholat yang benar, sholat yang baik, sholat yang mabrurah dan makbulah, itu indikatornya tanha 'anil fahsya'i wal munkar. Dia mampu mencegah pelakunya dari melakukan perbuatan yang keji dan mungkar. Puasa pun juga akan membawa perubahan dalam kehidupan pelakunya. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Qul min amwalihim shadaqatan tutahhiruhum wa tuzakkihim biha wa sholli 'alaihim." Ambil itu Muhammad, hartanya orang-orang kaya, tutahhiruhum, yang bisa membersihkan harta itu, wa tuzakkihim, dan bisa mentazkiyah hati mereka, membersihkan hati mereka dari sifat pikir dan dari sifat batil. Itu indikatornya mereka manakala zakat itu mampu merubah pelakunya dari yang semula pikir menjadi penderma. Kemudian haji pun juga sama. Sebelumnya haji, puasa, ada puasa pun juga ditutup oleh Allah Subhanahu wa taala, la'allakum tattaqun, biar kalian menjadi orang-orang yang bertakwa. Itu adalah indikator-indikator ibadah itu diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Haji pun juga sama. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Al-hajju ashhurun ma'lumat, faman farada fihinna al-hajja fala rafatha wala fusuqa wala jidala fil hajj wa ma taf'alu min khairin ya'lamuhu Allah wa tazawwadu fa inna khairaz zadi taqwa." Artinya haji telah ditetapkan oleh Allah pada bulan-bulan tertentu. Barang siapa yang sudah ditetapkan oleh Allah untuk melaksanakan haji, fala rafath, maka indikator hajinya fala rafath, maka dia tidak berbuat rafath, yaitu melakukan hubungan suami istri saat melaksanakan haji, dan perbuatan-perbuatan yang bisa mendorong ke arah ini, wala fusuqa, dan tidak melakukan kemaksiatan, wala jidal, dan tidak bertengkar. Itulah di saat haji Allah menyebutkan indikator yang semuanya kembali pada urusan sosial. Masyaallah muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad dari Jabir radhiyallahu anhu, marfu'an ila Rasul sallallahu alaihi wasallam, su'ila sallallahu alaihi wasallam an birril haji. Rasulullah pada suatu saat pernah ditanya oleh salah seorang sahabat, an birril haji, haji yang
indikasinya, tanda-tandanya apa ya Rasulullah? Saat ditanya pertanyaan seperti ini, maka jawaban Rasulullah SAW qala it'amu ta'am wa ifsya'us salam wa tiba al-kalam. Jadi di saat Rasulullah bertanya apa itu indikasi diterimanya haji, apa itu haji yang mampu, tanda-tanda dan ciri-cirinya, jawaban Rasulullah adalah it'amu ta'am. Orang yang sesudahnya haji, kita semuanya dan kita yang sedang mengamati dan memperhatikan ibadah haji adalah indikasi haji itu diterima oleh Allah. Sebuah haji adalah it'amu ta'am, dia sudah memberikan makanan kepada yang membutuhkan. Maknanya dia adalah mengorbankan harta untuk yang membutuhkannya. Kalaulah sekarang masyarakat muslimin kita baru saja menyelesaikan ritual ibadah yang ada di dalam bulan Hijjah, maka indikatornya itu diterima oleh Allah. Kita terus mempertahankan kebaikan yang selama ini sudah dan masih kita lakukan. Kita teruskan, kita warisi kebaikan-kebaikan itu. Kalaulah kita baru saja menyelesaikan bantuan berupa dari kurban kepada saudara-saudara di sekitar kita, ternyata di sana masih banyak yang membutuhkan bantuan materi dari kita, yaitu saudara-saudara kita yang masih menjalani ujian yang berat dari Allah SWT. Adalah saudara kita di Palestina, saudara kita di Gaza. Jadi indikasi orang yang ibadah hajinya diterima, baik itu haji yang sedang kita lakukan atau sedang dilakukan oleh saudara kita, atau kita sebagai orang yang memperhatikan urusan haji, itu dia terus berbuat dermawan. It'amu ta'am, kata Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, wa ifsya'u as-salam, dia menyebarkan salam sebagai bentuk kedamaian dan kecintaan kepada sesama muslim. Kemudian tiba al-kalam, yang berbicara dengan bicara yang baik. Ada perubahan sosial dalam kehidupan praktisnya. Allah Subhanahu wa taala berfirman ketika berkaitan tentang berbicara, berfirman tentang haji, itu dikaitkan dengan sosial. Faman farada fihinna hajjan fala rafath. Barang siapa yang sudah ditetapkan oleh Allah untuk haji di bulan-bulan yang maklum ini, maka tidak boleh dia berbuat rafath, tidak boleh dia berbuat keji, tidak boleh dia berbuat maksiat, wala fusuk, wala jidah, dan tidak pula boleh dia bertengkar di saat sedang melaksanakan haji. Masyaallah muslimin dan Allah SWT. Memang haji ini adalah ibadah yang membutuhkan dua pengorbanan. Kalau sholat dan ibadah-ibadah yang lainnya itu cuma membutuhkan satu pengorbanan. Sholat cuma hanya butuh pengorbanan fisik. Zakat cuma membutuhkan pengorbanan harta. Tapi haji adalah gabungan fisik dan harta. Ini yang akan bisa merubah karakter manusia menuju kepada yang lebih baik. Yang sering sekali membuat orang itu berperilaku tidak baik, itu adalah kepentingan pribadi, kepentingan hawa nafsu, kepentingan kekuasaan, kepentingan jabatan, kepentingan materi. Itu yang biasa membuat orang itu rusak dalam hidupnya, tidak baik dalam hidupnya. Tapi ketika seseorang sedang melaksanakan ibadah haji, hartanya dibayarkan untuk ongkos haji, keluarganya pun juga ditinggalkan, dia hidup dengan penuh kesederhanaan, embel-embel duniawinya semuanya dilepas, jabatannya, hartanya, kekuasaannya semuanya ditinggalkan. Ini
dalam kehidupan praktisnya. Allah Subhanahu wa taala berfirman, ya ayyuhalladzina amanu ma lakum idza qila lakum infiru fi sabilillahi faqultum ila al-ard araditum bil hayati dunya ila al-akhirah fama mata'ul hayati dunya fil akhirati illa qalil. Wahai orang-orang yang beriman, mengapa ketika kalian diperintahkan untuk berangkat di jalan Allah, apapun saja itu kebaikan-kebaikan yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala, kenapa Anda berat ke bumi? Apakah Anda sudah puas dengan kehidupan dunia ini? Nah, masyaallah muslimin, dan membuat orang itu berat untuk melakukan kebaikan itu adalah di saat masih tertarik oleh gravitasi bumi. Maksudnya adalah kenikmatan duniawi. Ketika dia masih tertarik dengan kenikmatan duniawi, gravitasi dunia ini, maka bagaimana mungkin dia ingin melepaskan tarikan gravitasi bumi ini untuk merespon panggilan Allah SWT. Orang yang tadi semua kenikmatan itu ditinggalkan dalam rangka untuk merespon panggilan Allah SWT. Itulah masyarakat muslimin, mudah-mudahan kita semuanya yang telah melaksanakan ibadah haji, kita semuanya yang memperhatikan dan menanti-nanti kehadiran saudara kita yang melaksanakan ibadah haji, dan kita semuanya yang memperhatikan hikmah disyariatkan ibadah haji ini, mampu untuk mengambil pelajaran-pelajaran hidup agar supaya bisa membawa ke dalam perubahan kebaikan dalam kehidupan umat manusia. Tidaklah kita ingat peristiwa ketika Indonesia masih dijajah oleh Belanda beberapa tahun, yang termasuk di antara membawa perubahan itu adalah para jamaah haji, sampai mereka yang sudah melaksanakan ibadah haji diberikan label haji oleh para penjajah supaya mudah ditengarai, ditandai. Inilah yang akan membawa perubahan kebaikan dan yang akan menolak penjajahan, makanya diberikan label haji supaya mudah untuk mengetahui. Inilah yang akan melawan penjajahan dalam kehidupan umat manusia. Itulah dulu ceritanya, sampai kita melihat orang diberikan haji karena mereka setelah haji itu membawa perubahan positif dalam hidup. Barakallahu ya wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullah li wa lakum wa li sa'iril muslimina min kulli dhanbin fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Innal hamdalillah wa kafa wassalatu wassalamu ala rasulihil mustafa wa ala alihi wa ashabihi ahli sidqi wal wafa wa ba'du fa ya ibadallah usikum wa nafsi al-qati'ati bi taqwallah fa innallaha ma'al ladzina taqaw wal ladzina hum muhsinun wa sallu ibadallahi ala nabiyyikum kaifa amara Allah ta'ala fi muhkami tanzilih. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli wa sallim 'ala Muhammad wa 'ala alihi wa ashabihi wa azwajihi ummahatil mu'minin bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat
لسانا صادقا ونسألك من خير ما تعلم ونعوذ بك من شر ما تعلم ونستغفرك لما تعلم إنك أنت علام الغيوب. اللهم أعز الإسلام والمسلمين وأذل الشرك والمشركين وأهلك الكفرة والظالمين وانصر عبادك الموحدين. اللهم انصر إخواننا المسلمين المجاهدين في غزة. اللهم انصر إخواننا المسلمين المجاهدين في سبيلك في كل مكان. اللهم انصر إخواننا المسلمين المستضعفين في غزة وفي كل مكان على أعداء. اللهم انصرهم على أعدائك أعداء الدين من اليهود ومن عاونهم. اللهم زلزل الأرض من تحت أقدامهم وسب العذاب عليهم من فوقهم بعزتك وقوتك يا رب العالمين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وأدخلنا الجنة مع الأبرار يا عزيز يا غفار يا رب العالمين. إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. وأقيموا الصلاة. Allah